Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. nggak boleh sambil makan dan juga lainnya. Nggak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, ketemu lagi pada pagi hari ini dengan kakak Cynthia yang memimpin kalian untuk memuji Tuhan pada ibadah hari ini. Apa kabar? Kakak yakin kalian ada dengan keadaan yang baik. Dan adik-adik, walaupun kita belum bisa berkumpul untuk memuji Tuhan di gereja, kakak yakin kalian tetap semangat untuk memuji Tuhan, ya kan? Yuk adik-adik, sebelum kita mulai memuji Tuhan untuk ibadah pagi ini, yuk kakak Cynthia mau mengajak kalian untuk berdoa. Tutup matamu dan lipat tangan, ikuti kakak Cynthia berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, selamat pagi. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu datang memuji Engkau di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji, melompat dan menari dan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kami juga Tuhan dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau dan menari dan melompat dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus kita katakan amin. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Yesus selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Yesus selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, suntikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, suntikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, suntikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Nah, adik-adik, kita sudah memuji-muji nama Tuhan dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Yo adik-adik, minta mama dan papa untuk bantu memberikan persembahan untuk sekolah minggu yang nomor rekeningnya tercantum nih di bawah layar kalian. Terima kasih mama papa, terima kasih adik-adik buat semua berkat yang sudah kami sekolah minggu terima. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memuji-muji Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Yuk adik-adik, tutup mata, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk bersama-sama kita siapkan hati kita bersama-sama. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord.
kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami haus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk sekarang kita mau dengar Kakak Mansya yang akan membawakan firman. Kita sambut firman Tuhan ya. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Nah, hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap bukan? Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita undang Roh Kudus yang memenuhi hati kita, memenuhi di tempat kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita mau doa. Terima kasih Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Hari ini kami kembali bertemu bersama semua teman-teman, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mengikuti ibadah online ini. Dan juga kakak Mansya, kakak-kakak yang sudah melayani. Kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap adik-adik, urapi juga Kak Mansya yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan boleh sampai kepada adik-adik, dan adik-adik juga diberkati firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus tidak terbatas. Karena itu mari Roh Kudus urapi kami dengan urapan yang baru, urapan hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik, pernahkah ada teman yang membuat kesalahan? Misalnya ada yang merusak mainan adik-adik. Adik-adik tentu merasa sedih ataupun marah. Tetapi pasti teman-teman adik-adik akan merasa bersalah dan meminta maaf. Adik-adik harus bisa memaafkan kesalahannya karena Tuhan Yesus juga mengampuni kesalahan yang adik-adik lakukan. Seperti tema hari ini, yaitu Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama melihat dan membaca Alkitab kita. Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Kita baca dari Lukas 7 ayatnya yang ke-36 sampai 50. Tetapi kakak hanya membaca dari Lukas 7 ayat 37 sampai 38 dan Lukas 7 ayat 44 sampai 48 dan 50. Ya, sekarang kita baca firman-Nya. Adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku.
engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, ayat ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, suatu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan berdosa. Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya di satu rumah. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang dengan membawa sebuah wangi-wangian. Lalu perempuan itu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kemudian ia menangis dan membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dan ia menumpahkan wangi-wangian itu di kaki Tuhan Yesus serta menyekanya dengan rambutnya. Perempuan itu melakukan itu karena dia dulunya adalah seorang berdosa. Dia tidak taat akan firman Tuhan. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan menyesali semua perbuatannya. Dan Tuhan Yesus pun mengampuni kesalahannya. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama menyaksikan video ilustrasi ini. Ada sebuah grup pemimpin orang Yahudi disebut Farisi yang sering mendengar Yesus berbicara. Salah seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus untuk makan malam dengannya. Yesus pun datang ke rumah orang Farisi itu. Namun, ada seorang perempuan berdosa mendengar bahwa Yesus sedang makan di sana. Perempuan itu datang dan membawa buli-buli berisi minyak wangi yang mahal. Perempuan itu pun berlutut di kaki Yesus dan menangis, dan air matanya membasahi kaki Yesus, dan ia menyekanya dengan rambutnya. Ia menuangkan minyak tersebut dan mencium kaki Yesus. Ketika Simon melihat ini, ia berkata dalam hatinya, jika orang ini adalah seorang nabi, tentu ia tahu orang seperti apakah perempuan yang menjamahnya ini. Perempuan ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada seorang yang meminjamkan kepada 2 orang, yang satu 500 keping perak, dan yang satu lagi 50 keping perak. Namun, tidak ada yang dapat membayarnya kembali. Jadi, ia mengampuni keduanya. Ia menghapuskan hutang-hutang mereka. Lalu Yesus bertanya, siapakah dari kedua orang ini yang lebih mengasihinya? Simon menjawab, yang hutangnya lebih banyak lebih mengasihinya. Betul katamu Simon, lihatlah perempuan ini. Ketika aku masuk rumahmu, engkau tidak memberikan aku air atau membersihkan debu di kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menuangkan wangi-wangian di atas kakiku. Dan ia menyekanya dengan rambutnya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya dosa perempuan ini telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit ia ampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kemudian Yesus menatap perempuan itu dan berkata, dosamu telah diampuni. Mereka yang duduk bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah orang ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Lalu Yesus berkata kembali kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dalam damai. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita, walaupun kita juga sering melakukan kesalahan. Maka Tuhan Yesus ingin supaya kita datang kepadanya, mengakui dosa kita. Kalau kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus, pasti Ia akan mengampuni kita. Nah, kakak yakin kalau Tuhan Yesus saja bisa mengampuni seorang perempuan yang berdosa, pasti Tuhan Yesus juga mengampuni kita.
Kalau adik-adik melakukan kesalahan kepada mama, papa, kakak, adik, teman, atau siapa saja, maka adik-adik juga harus minta maaf. Dan Tuhan mau adik-adik berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Amin firman Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita baca dalam Lukas 7 ayat 48b. Ya, kita baca dari Lukas 7 ayat 48b. Demikian firman Tuhan. Dosamu telah diampuni. Wah, luar biasa kan adik-adik, bahwa dosamu telah diampuni. Kalau perempuan yang berdosa tadi yang kita baca, kita dengarkan ceritanya, firman-Nya sudah diampuni Tuhan, kita juga sudah diampuni Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Karena firman Tuhan katakan, Dia datang ke dunia bagi orang yang berdosa, bagi orang yang sakit. Karena itu kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita, yang begitu mengasihi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup mata, kita mau berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan terima urapan Roh Kudus. Adik-adik, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, kita percaya Roh Kudus yang mengurapi adik-adik sehingga menjadikan pelaku firman Tuhan. Adik-adik dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita minta urapan Roh Kudus. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya. Adik-adik di rumah mengikuti pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau baik, Kau mengasihi kami, mengasihi adik-adik. Terima kasih firman-Mu, terima kasih kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Inalama ramashande, inalama yasande. Haleluya. Kiralama syakatakan alama syana korala papa papa. Kiralama sakatakan alapa yaralama syana korala papa papa papa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, lewat tamu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karena itu mari Roh Kudus urapi kami semuanya. Urapi adik-adik yang ada di rumah dengan urapan yang tidak terbatas. Urapan yang membawa kemenangan. Urapan yang membuat adik-adik luar biasa. Adik-adik yang mengasihi Tuhan. Adik-adik yang cinta Tuhan. Adik-adik yang senang membaca firman Tuhan. Adik-adik yang mencintai pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Bahkan adik-adik yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi adik-adik Roh Kudus, urapi Roh Kudus adik-adik yang ada di rumah dengan urapan yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima urapan yang baru, urapan yang baru kami terima. Kirala masakata kanala masakata kanala wayara masikirala papa.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus menolong dalam segala kelemahan kami. Roh Kudus mengingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang membuat kami sadar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu kami sudah dengarkan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami diberkati Tuhan. Setiap firman yang didengarkan adik-adik yang sudah disampaikan memberkati semua adik-adik. Dan Roh Kudus akan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga menjadikan adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang berprestasi di sekolah, adik-adik yang sungguh menjadi terang bagi teman-temannya, adik-adik yang dibanggakan bagi kedua orang tua, dan terlebih adik-adik yang selalu mencintai ibadah sekolah minggu di mana mereka saat ini berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur bahwa kami semua diberkati Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita terima berkat. Mari adik-adik angkat tangannya, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Inilah bahasa kata-kata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi di lain waktu ibadah berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.